perubahan wujud benda. Tujuannya yaitu satu, untuk menuliskan, peserta didik menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan wujud benda ya dengan tepat. Yang keduanya, dapat menemukan kata-kata istilah khusus yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Karena Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Ya, kalian saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Dan hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami bentuk perubahan wujud pada suatu peristiwa. Yang kedua, siswa dapat menemukan arti dari kata baru dalam suatu bacaan. Dan ketiga, siswa dapat mengurutkan proses terjadinya hujan. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Nah, dapatkah anak-anak mengamati perubahan wujud dalam keseharian kita? Yuk kita amati bersama. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pembuatan garam itu? Yuk kita bahas bersama. Proses pembuatan garam. Lada garam itu terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Prosesnya yaitu yang pertama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak yang berisi air laut. Air laut akan menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Ya, garam akan dipanen setelah 210 hari. Kemudian, garam dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan mineral. Setelah itu, garam siap kita konsumsi. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas tentang proses pembuatan garam, yuk sekarang kita bersama-sama mengerjakan soal di samping. Nomor 1, bahan dasar pembuatan garam adalah, iya betul sekali, air laut. Nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Iya, daerahnya itu adalah yang memiliki pantai dengan tidak banyak sungai ya. Pulau Sulawesi. Nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah, iya, jawabannya adalah A, menguap dan mengkristal ya. Kemudian nomor 4, pernyataan yang benar. Coba anak-anak baca dulu pilihan gandanya. Kira-kira jawabannya apa ya nomor 4 ya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A, yaitu air menguap karena terkena sinar matahari. Soal terakhir, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah, iya sudah tahu ya, 210 hari. Pernahkah anak-anak mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Kemudian, perubahan wujud apa yang terjadi pada pemanasan global? Yang kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik, dan jika dibiarkan maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Inilah penyebab dari pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap
yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Lihat dan perhatikan gambar ini. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak dari pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita yang hidup di era modern ini dengan segala kemajuan teknologi industrinya tidak mungkin dapat menghentikan pemanasan global. Yang dapat kita lakukan adalah mengurangi laju pemanasan global itu. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas, sekarang kita tuliskan kosakata yang mungkin baru Anda dengar dan kita tuliskan artinya ya. Yang pertama, global itu arti katanya secara umum dan keseluruhan. Yang kedua, kutub itu berarti ujung poros atau sudut bumi. Yang ketiga, polusi itu artinya pengotoran atau pencemaran, baik tentang air, udara, dan sebagainya. Yang keempat, suhu itu artinya suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang kelima, dampak itu artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Dan terakhir yang keenam, beradaptasi, itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gulali adalah jenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Berikut ini adalah perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Yang pertama, peristiwa gula dicampur dengan air, perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Kedua, air mendidih, perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Yang ketiga, adonan gulali mengental, perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Pernahkah anak-anak memperhatikan hujan? Dan apakah anak-anak tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Serta perubahan wujud apa yang terjadi? Yuk, kita belajar bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi yang berisi air itu antara lain ada sungai, danau, kolam, dan lautan. Proses terjadinya hujan dimulai dari air yang ada di permukaan bumi itu menguap. Menguap karena terkena panas matahari, ya. Dan uap air akan berubah menjadi awan, ya. Kemudian awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air itu jatuh ke bumi. Inilah yang disebut dengan hujan. Dan air hujan ini akan kembali lagi ke laut. Kemudian kembali lagi akan menguap dan seperti inilah siklus terjadinya hujan. Berikut adalah rangkuman pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang perubahan wujud di sekitar kita. Yang pertama, peristiwa bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasan perubahan wujudnya, air laut menguap. Kemudian yang tersisa adalah butiran garam. Yang kedua, global warming atau pemanasan global. Jenis perubahan wujudnya adalah mencair. Penjelasannya, mencairnya es di kutub bumi. Yang ketiga, ada embun pagi. Perubahan wujudnya itu mengembun. Penjelasannya, uap air berubah menjadi titik-titik
air. Yang keempat, membuat gulali. Jenis perubahan wujudnya adalah membeku. Penjelasannya, adonan gulali memadat setelah dingin. Kemudian yang terakhir, terjadinya hujan. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap, dan penjelasannya adalah air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya anak-anak, itulah video pembelajaran mengenai wujud benda. Jadi Ibu akan menerangkan lagi sekali lagi ya, memperjelas mengenai wujud benda. Jadi wujud benda itu terdiri dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Seperti tadi yang di video tadi, yaitu bertani garam. Jadi garam itu berasal dari air laut. Ibu akan membagikan KPD-nya, silahkan isi ya. Kasih nama dulu. Lalu kasih nama. Kasih nama dulu. Jangan lupa kasih nama. Sudah? Sudah semua ya? Coba yang bisa ke depan, silakan. Dibaca nanti. Yuk, silakan. Baca. Ya.
wujud? Sudah mengerti semua ya? Sudah. Ya. Sekarang aku bertanya, apakah itu perubahan wujud? Ayo. Dan ya, apa itu perubahan wujud? Dan mengapa bisa terjadi ya? Tuh. Jadi perubahan wujud salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi beberapa wujud benda sebelumnya. Contohnya mencair, menguap, ya, menyublir, dan terjadinya karena pelepasan energi yang panas yang tadi di video tadi global. Ya. Global. Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah belajar apa barusan? Nah, perubahan wujud ya. Kita sudah bersama-sama mempelajari perubahan wujud. Mari kita simpulkan ya. Apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi beberapa wujud yang dari wujud sebelumnya ya. Dan yaitu contohnya tadi yang mencair, menguap, menyublir ya, mengkristal, melebur. Itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Tenang? Tenang? Nah, alhamdulillah. Anak-anak, kalian sudah memahami sekitar perubahan wujud benda ya. Untuk materi selanjutnya Ibu akan apa? Mempelajari materi kosakata ya, dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Berdoa dipimpin oleh temannya. Yuk. Terima kasih untuk doanya. Kita tutup bersama